Halo teman-teman, jadi ini adalah video kita singgah di kota Cirebon. Sebenarnya tujuan utama kita adalah ke daerah Jawa Tengah karena aku sangat suka kuliner Jawa Tengah, yaitu ke Semarang dan juga Solo. Tapi karena berhubung belum pernah ke kota Cirebon, jadi kita memutuskan untuk singgah beberapa hari di kota ini dan cobain kuliner yang ada di sana. Dan ini adalah beberapa rekomendasi kuliner yang kita udah coba. Semoga ini jadi referensi buat teman-teman yang mau ke sana juga. Dan kalau ada dari teman-teman yang punya referensi lain, tolong tulis di kolom komentar biar nanti kita balik ke sana kita bisa cobain juga. Kalau Jakarta punya soto Betawi, nah Cirebon punya empal gentong karena rasanya itu mirip sekali sama soto Betawi. Cuma menurutku soto Betawi kuahnya itu dia lebih bold, sedangkan empal gentong dia agak lebih ringan. Dan kita ada pesan juga beberapa makanan kayak nasi lengko. Ini ternyata nasi kayak campur gado-gado ya, karena ada sayuran dan juga bumbu kacangnya. Dan kita ada pesan juga sate sapi. Cuma jujur sate sapi yang kita pesan kali ini dia agak alot jadi kurang menyenangkan. Dan ada yang unik, ternyata sambal untuk empal gentongnya itu cabai bubuk, bukan sambal cair kayak soto Betawi. Makanya ini adalah satu pengalaman juga buat kita. Dan ini tuh terkenal sekali di Cirebon. Jadi dari stasiun kereta kita langsung ke sini. Dan alamatnya ada di sini. Ini tuh salah satu kopitiam yang cabangnya udah lumayan banyak, ada di Jakarta dan juga Bogor. Tapi kita taunya ini pas ke Cirebon. Ya udah kita langsung ke sana karena menarik sekali lihat mie laksa dan juga mie ayam chasio. Tapi di menunya itu tulisnya jasio. Dan yang paling penting aku tuh penasaran sama teh taluanya itu atau teh campur kuning telur. Kirain bakal bau amis tapi ternyata ini enggak tahu campurannya murni teh sama telur atau ada rempah-rempah yang lain. Pokoknya ini enak banget, enggak amis dan juga teh tariknya juga itu creamy banget. Enak sekali. Ini rata-rata yang kita pesan itu enak-enak semua. Bahkan chili oilnya itu pun enak. Kalau dicampur ke mie dan apalagi mie laksanya itu ternyata cocok guys. Perfect combo. Menurutku mie laksanya mie-nya agak kematangan, tapi nggak apa-apa sih, masih bisa diterima. Dimsumnya juga enak. Tapi sayang kita cuma pesan satu dimsum karena terlalu kenyang. Suasananya baik indoor maupun outdoor itu juga sangat nyaman. Cocok sekali untuk nongkrong bareng teman ataupun makan bareng keluarga. Dan ini alamat lengkapnya. Nggak usah diangkat, dia udah belebab sendiri. Ini masakan Padang tapi khusus untuk sarapan, makanya jam bukanya itu hanya sampai 11.30 saja. Dan ini adalah menu-menu yang kita pesan. Kelihatannya ringan-ringan ya, tapi ternyata baru sadar semuanya itu serba santan. Makanan utamanya yaitu lontong sayur dan ini kita pesannya plus tunjang, itu harga 32.000. Untuk minuman ada kopi dan juga teh. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah tehnya. Ini teh talua dan ternyata dibuatnya itu dari kuning telur yang di mixer sampai dia benar-benar mengembang baru dicampur dengan teh. Bagi yang nggak suka bau amis telur, ini sangat tidak direkomendasikan karena menurutku ini bau seperti kocokan telur yang mau buat kue bolu. Itu persis banget. Makanan intinya ini sebenarnya enak ya, enak sekali. Cuma sebagai orang Manado yang tidak terbiasa sarapan dengan santan, ini kurang cocok. Yang paling kusuka adalah ini pisang panggang dicampur santan. Ini santannya kayak kita makan cendol, ada bau-bau daun pandan. Ternyata cocok dengan pisang panggangnya ya. Jadi enak banget. Biar nggak penasaran, kuy cobain, alamatnya di sini. Akhirnya kita menemukan yang enak. Belum ke Cirebon kalau belum coba nasi jamblangnya. Dan dari beberapa nasi jamblang yang kita cobain, ternyata taste lidah kita itu masuknya ke nasi jamblang ini. Ini tuh adanya di pusat kota juga, tepatnya di Jalan Cipto. Dan kenapa kita pilih nasi jamblang ini? Karena dari beberapa lauk yang kita pesan, rata-rata enak dan balance antara pedas, gurih dan juga manis. Yang melayani kita juga gercep dan juga ramah-ramah. Yang paling aku suka adalah cumi hitamnya atau cumi irengnya itu enak banget tapi pedas, jadi cocok untuk yang suka pedas. Di sini tuh dari baru buka sampai tengah malam selalu rame, makanya kita penasaran. Ini cukup jalan kaki aja dari hotel. Dan untuk alamat lengkapnya ada di sini. Walaupun lokasi mereka di dalam perumahan, tapi ini masih di pusat kota, masih dekat dengan mall, jadi masih gampang untuk menemukannya. Dan di sini mereka ada jual croissant. Sempat underestimate sama croissant mereka, makanya kita cuma pesan satu. Tapi ternyata ini enak sekali. Di sini kita ada pesan yang varian savory, smoked beef and cheese, dan cheese-nya itu lumer. Adonan croissantnya juga enak. Dan mereka juga ada varian sweet-nya. Kalau nggak salah ini strawberry supreme, itu kayaknya enak. Kalau mau balik ke Cirebon, kita pasti bakal kesini lagi. Dan untuk minumannya es kopi sip, yaitu es kopi gula aren juga ternyata enak. Dan alamatnya ada di sini.
Ini adalah perhentian terakhir kita di Cirebon karena habis dari sini kita akan ke Semarang dan juga Solo. Nah, nggak lengkap kalau kita nggak coba yang tradisional, yaitu kue tapel. Ternyata kue ini dibuat dari tepung sagu dicampur parutan kelapa muda, nanti dibejek lalu dikasih topping pisang raja yang matang sama gula aren. Kalau dilihat-lihat, kue ini mirip sama kue di Manado juga namanya kue sagu, hanya bedanya tidak dikasih pisang aja. Cuma yang kue sagu Manado itu rasanya lebih bold karena dia menggunakan sagu mentah yang belum diolah menjadi tepung, jadi teksturnya masih agak kasar. Nah, untuk yang mau cobain, alamatnya ada di sini.